Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Petugas haji merupakan ujung tombak pelayanan jemaah haji di Tanah Suci. Petugas harus fokus pada jemaah, bukan mengedepankan kepentingan sendiri. Gus Irfan hadir untuk memberikan pengarahan kepada para calon petugas haji di Arab Saudi. Para petugas haji merupakan ujung tombak Kementerian Haji dan Umroh di lapangan. Keberhasilan pelaksanaan ibadah haji pada tahun ini sangat bergantung pada dedikasi para petugas haji. Petugas haji harus mendahulukan kepentingan jemaah, bukan mengedepankan kepentingan pribadi. Gus Irfan juga menekankan petugas juga harus disiplin waktu dan siap bekerja dalam tekanan. Kami adalah penanggung jawab proses haji dan mereka adalah petugas lapangan, ujung tombak kami. Kalau mereka gagal, artinya kami gagal. Petugas jadilah petugas yang benar-benar melayani jamaah. Jangan mementingkan kebutuhan sendiri. Apakah itu kebutuhan finansial, apakah itu kebutuhan fisik, apakah itu kebutuhan untuk menjalankan ritual-ritual haji sendiri. Kita sudah niat menjadi petugas. Jika nanti ada kesempatan menjalankan ritual haji, alhamdulillah. Tapi kalau toh nanti tidak bisa, harus milih antara menjalankan ritual haji atau menjalankan tugas, tentu pilihan pertama tugas. Pemirsa, menjadi pelayan tamu Allah bukanlah tugas yang ringan. Di tengah cuaca ekstrim dan jutaan jemaah, fisik serta mental dari petugas haji mulai diuji melalui pembekalan yang ketat, dan ribuan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH menjalani pendidikan dan pelatihan semi militer, tepatnya di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Lalu sejauh mana kesiapan mereka? Kita akan langsung bergabung bersama dengan rekan kami, ada Maya Puspitasari yang saat ini berada di Asrama Haji Pondok Gede. Maya, selamat siang. Apa saja ini materi krusial pada hari ini dalam pembekalan di Asrama Haji? Ini dan juga pemirsa memasuki hari kelima di kelas petugas haji atau yang tergabung dalam petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi. Hari ini Menteri Haji dan Umroh Bapak Muhammad Irfan Yusuf melakukan sidak ke Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Menteri Haji mengunjungi sejumlah asrama yang menjadi tempat menginap para petugas haji selama 20 hari pelaksanaan diklat sampai nanti tanggal 30 Januari 2020. Menhaj menyempatkan diri untuk menyapa para petugas haji yang sedang melakukan kegiatan sarapan pagi bersama. Setelah sidak ke asrama haji untuk melihat langsung bagaimana kondisi dari para petugas haji, Menteri Haji juga kemudian menghadiri apel, memimpin langsung apel pagi bersama dengan para petugas haji. Ada sekitar lebih dari 1.500 petugas haji. Dalam kesempatan itu Menteri Haji berpesan tadi seperti yang sudah disampaikan, bahwasannya memang petugas haji ini diingatkan untuk nanti ketika melayani jemaah di Arab Saudi ini tidak pilih-pilih gitu ya, bahwa ketika sudah mengenakan seragam petugas haji, maka semua para petugas haji dari berbagai latar belakang organisasi maupun instansi itu harus dilepaskan identitasnya, bahwa mereka adalah petugas haji yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada para jemaah haji dengan sebaik mungkin. Selain tadi ada kunjungan ataupun sidak dari Menteri Haji, dalam seminggu ini memang kegiatan dari para petugas haji ini diisi oleh latihan baris berbaris. Latihan baris berbaris yang diinstruksuri langsung oleh TNI dan juga Polri. Ada sekitar 70 fasilitator, dan memang sejak awal disampaikan bahwasannya latihan baris berbaris ini penting sekali untuk menumbuhkan jiwa korsa ataupun kebersamaan dan juga kekompakan di antara para petugas haji. Bahwasannya nanti para petugas haji ini harus satu suara, satu komando, dan juga satu tujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada para petugas haji. Selain itu, selain pelatihan baris berbaris ini juga penting untuk menumbuhkan disiplin dan juga ketertiban dan juga kekompakan di antara para petugas haji, serta ada pula materi-materi lainnya mengenai kebijakan pelayanan haji.
Seperti yang kita ketahui bersama, Indi dan juga pemirsa, tahun ini pelaksanaan ibadah haji pertama kalinya digelar di bawah payung Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Kementerian ini adalah kementerian baru yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jadi memang ada banyak sekali misalnya penyesuaian regulasi yang penting disampaikan kepada para petugas haji. Karena petugas haji ini adalah nantinya menjadi garda terdepan gitu ya, ujung tombak dalam pelayanan jemaah haji ketika di Arab Saudi. Jadi harus benar-benar memahami regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Banyak sekali materi-materi yang bermanfaat bagi kami para petugas haji. Selain tadi ada pelatihan ada pula latihan bahasa Arab yang tidak untuk asli. Diharapkan memang para petugas haji bisa memahami bahasa Arab percakapan sehari-hari gitu ya. Sederhana, jadi nanti mungkin ketika melayani jemaah di tanah suci itu bisa dieliminasi hal-hal yang berkaitan dengan kesulitan komunikasi. Seperti itu, Indi. Baik, kalau begitu Maya selamat dan semangat melanjutkan pembekalan di asrama haji tentunya demi kelancaran proses ibadah haji Indonesia pada tahun 2026.